Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan, semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2637 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. 1 Korintus pasal 13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Amin firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bahwa orang-orang yang memiliki kasih agape, kasih Kristus di dalam dirinya pasti akan menghasilkan buah-buah kasih ini. Amin. Saya sebut ayat 4 sampai ayat 7 ini adalah buah-buah kasih. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seseorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti ada kasih agape di dalam dirinya. Hidupnya pasti berubah, menghasilkan buah-buah ini. Amin. Menghasilkan karakter Kristus dalam diri orang itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa saja buah kasih? Yang pertama kita belajar dari firman Tuhan ini. Kasih itu sabar. Amin. Arti sabar menahan diri dari keluh kesah, menahan diri dari emosi, menahan diri dari amarah ketika menghadapi kesulitan, musibah, persoalan, pergumulan yang menimpa diri orang tersebut. Orang itu tetap bertahan, tidak marah, tidak emosi, tidak keluh kesah atau tidak bersungut-sungut. Dia menahan dirinya. Dia sabar dalam ketaatan, menahan diri untuk tetap menjalankan perintah Tuhan, meskipun terasa berat atau sulit. Itu orang sabar. Sabar dalam menghadapi musibah, tidak putus asa. Tidak marah kepada Tuhan saat ditimpa kesulitan, saat ditimpa penyakit, atau kehilangan sesuatu yang dia cintai. Dia tidak marah kepada Tuhan, tidak marah kepada sesama. Dia tetap menerima keputusan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang saat-saat ini nggak sabar. Saudara, nggak sabarnya di dalam masalah apa? Tidak sabar dalam proses Tuhan. Maunya instan, maunya cepat di posisi atau di tempat yang paling tinggi, tidak melalui proses. Saudara perhatikan, proses Tuhan kepada Yusuf itu luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tetap sabar. Karena dia tahu bahwa Tuhan punya rancangan damai sejahtera buat dia. Amin. Sehingga ketika dia dibuang ke sumur, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah, dipenjarakan oleh istri Potifar, saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf tidak protes kepada Tuhan. Yusuf tidak marah kepada saudara-saudaranya. Yusuf tahu bahwa di balik semua peristiwa yang dia alami, ada rencana Tuhan yang luar biasa buat Yusuf. Dan benar,
Yusuf yang tadinya hanyalah budak di Mesir menjadi Perdana Menteri, orang kedua yang memegang kuasa, yang berpengaruh di Mesir setelah Firaun. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sabar. Amin. Jangan sampai saudara berpikir, oh jadi Kristen masalahmu selesai. Jadi Kristen hutang-hutangmu selesai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus, sudah pasti saudara akan mengalami ada banyak sekali persoalan pergumulan di mana Tuhan mau saudara bersabar melalui proses-proses hidup itu. Amin. Saudara, kalau saudara berpikir seperti kata-kata orang yang gak benar, saudara, oh jadi Kristen masalahmu selesai, hutangmu selesai. Ketika saudara jadi Kristen, jadi percaya Tuhan, justru saudara akan menghadapi banyak sekali persoalan pergumulan dalam hidup saudara. Dan ketika saudara mengalami itu, maka saudara akan merasa kena tipu, saudara. Merasa ditipu karena apa? Semua janji manis dari saudara-saudara yang mengajak saudara jadi Kristen ternyata tidak seperti apa yang mereka katakan. Ketika saudara memutuskan untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, saya mau katakan tidak semua berjalan mulus. Pasti ada banyak persoalan, pergumulan yang menguji saudara. Apakah saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan atau tidak? Saudara, dalam hal ini, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, sabar. Amin, sabar. Kalau saudara kuat menghadapi semua pencobaan-pencobaan yang menggoda hidup saudara, saudara tetap sabar. Saya yakin dan percaya, pada akhirnya semua kesabaran saudara menghasilkan buah yang manis. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita belajar. Orang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti dia sabar. Yang tadinya mungkin cepat menyala emosinya, tapi karena ada Yesus, ada kasih agape dalam dirinya. Haleluya. Orang itu pasti berubah menjadi orang sabar. Amin. Orang yang ada kasih agape dalam dirinya, ada Yesus dalam dirinya, pasti sabar. Dan ketika dia menjalani kehidupan yang begitu berat, Tuhan yang akan memberi dia kekuatan dalam kesabarannya. Amin. Haleluya. Amsal 16 ayat 32 berkata begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Haleluya. Pada akhirnya orang yang sabarlah yang akan melihat semua janji-janji Tuhan tergenapi. Dan saya mau katakan, orang sabar bukan berarti dia lemah. Justru dia adalah orang yang kuat. Karena dia berhasil menahan emosinya, menahan amarahnya, menahan semua godaan. Dia tidak tergoda. Orang yang sabar, orang kuat, orang hebat. Makanya firman Tuhan tadi katakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Pada akhirnya, orang yang sabar akan keluar menjadi orang yang lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, buah kasih yang kedua, murah hati. Saudara, saya yakin dan percaya, seorang ketika dia hidup dalam kasih Kristus, kasih agape itu, ada Yesus dalam diri orang itu, pasti dia murah hati. Makanya saudara perhatikan, orang Kristen itu suka sekali membantu, suka sekali memberi, suka sekali menolong. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, murah hati di sini artinya dia suka menolong orang-orang yang lemah. Dia suka sekali menjadi berkat.
jadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya, seorang yang ada Yesus dalam dirinya tidak pelit. Amin. Karena apa, saudara? Orang yang pelit, orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Orang yang ada Yesus dalam dirinya pasti selalu jadi saluran berkat, jadi jawaban, dan melalui kehidupannya dia terus menikmati berkat-berkat Tuhan. Di saat dia diberkati, dia salurkan, dia dapat lagi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya seorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti murah hati, suka menolong, suka memberi, suka jadi berkat. Yang ketiga, buah kasih yang ketiga, firman Tuhan ini ajarkan kepada kita bahwa kasih itu tidak cemburu, tidak iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang-orang pada umumnya, kalau lihat ada orang yang lebih berhasil daripada dirinya, saudara marah, cemburu, iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus iri hati atas keberhasilan orang? Saudara, kalau ada yang berhasil melebihi daripada kita, jangan iri hati. Kemarin saya lihat di TikTok, saudara, ada tetangga yang baru beli mobil. Karena dia lihat tetangganya baru beli mobil, saudara, tetangganya itu langsung pasang pagar, saudara. Pasang pagar bambu sehingga tetangga yang baru punya mobil itu sudah nggak bisa masuk. Itu ciri-ciri orang yang iri hati, cemburu. Saudara, kalau saudara iri hati kepada orang yang lebih sukses, lebih berhasil daripada saudara, yang rugi saudara sendiri. Akhirnya saudara susah tidur. Karena saudara sulit tidur, akhirnya saudara sakit. Karena apa? Benih iri hati. Dan kalau kita sudah tertanam benih iri hati dalam diri kita, saudara, itu akan menjadi sakit penyakit yang akan menggerogoti saudara. Saudara, iri hati itu kan sebenarnya itu dari pikiran ke hati yang akhirnya apa? Menguasai hidupmu. Kalau saudara mengizinkan iri hati, cemburu menguasai saudara, saudara akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Karena apa, saudara? Saudara tidak pernah maju karena melihat orang yang lebih sukses daripada saudara. Akhirnya apa, saudara? Saudara seperti terpenjara karena iri hati saudara. Saudara terbelenggu. Saudara tidak bisa maju, tidak bisa berkembang karena apa? Iri hati yang ada dalam diri saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada yang lebih hebat, lebih sukses daripada kita, jadikan itu menjadi evaluasi diri saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari taruh dalam hati kita. Orang itu sukses karena kerja keras. Kenapa saya belum sukses? Karena saya belum kerja seperti orang itu. Saudara pasti bisa diberkati Tuhan lebih daripada orang itu. Kalau saudara mau apa? Saudara mau kerja keras, saudara andalkan Tuhan, saudara terus hidup dalam kebenaran, sudah pasti. Saudara akan diberkati di dunia ini, melebihi daripada orang-orang itu. Kenapa saudara iri hati? Karena saudara tidak percaya Yesus. Karena tidak ada Yesus dalam diri saudara. Yang membuat saudara akhirnya sakit hati ketika ada orang yang lebih daripada saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa orang iri hati? Karena orang tidak tahu mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita selalu membandingkan diri kita dengan orang yang ada di atas kita? Coba lihat, ada banyak orang di bawah kita yang ingin seperti kita, tapi tidak bisa-bisa. Tapi sayang saudara dan saya seringkali mengukur prestasi saudara dengan orang yang ada di atas kita, sehingga kita timbul sakit hati, iri hati dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, stop iri hati. Orang yang ada Yesus dalam dirinya, dia tidak sakit hati, dia tidak cemburu ketika ada orang yang lebih sukses daripada dirinya. Dia tetap bersuka cita karena dia selalu mengucap syukur
apapun yang dia dapatkan. Amin. Haleluya. Yang keempat, saudara, kasih tidak memegahkan diri. Amin. Orang yang memegahkan diri, saudara, tandanya apa? Selalu cerita tentang kehebatannya. Selalu cerita prestasinya, pencapaiannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang ada agape dalam dirinya, ada Yesus dalam dirinya, pasti dia tidak menceritakan tentang kehebatannya. Selalu dia ceritakan ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada orang yang selalu menceritakan tentang kehebatannya, tentang prestasinya, tentang pencapaiannya, sudah pasti orang itu tidak ada Yesus. Yang ada apa? Roh setan, iblis yang ada dalam dirinya. Karena salah satu tanda iblis menguasai seorang itu, tandanya selalu menceritakan tentang kehebatannya. Jadi dia tidak menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang heran dan ajaib yang telah membawa orang itu sampai ke titik ini. Yang dia ceritakan adalah dirinya. Itu menandakan bahwa orang itu mengandalkan dirinya sendiri, bukan mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, seseorang yang ada Yesus dalam dirinya pasti tidak memegahkan diri, tetap rendah hati. Amin. Dia sadar bahwa kalau dia boleh ada sampai di titik ini dalam hidupnya, itu semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Haleluya. Dan terakhir, hari ini kita belajar buah kasih yang kelima. Kasih tidak sombong. Amin. Seorang yang ada agape, ada Yesus dalam dirinya, pasti rendah hati. Amin. Tidak sombong. Kalau ada hamba Tuhan sombong, saudara, itu menandakan bahwa orang itu tidak ada Yesus. Kalau ada orang Kristen sombong, sudah pasti dia bukan anak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya kalau seseorang ada Yesus, pasti karakter Kristus ada dalam dirinya. Salah satu karakter Kristus yang luar biasa adalah kerendahan hati. Amin. Di mana Yesus adalah pencipta langit dan bumi ini, pemilik surga. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi sama seperti kita, mengambil rupa seorang hamba, menjadi seperti saudara dan saya menjadi manusia. Oh haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus saja yang maha tinggi, dia datang ke dalam dunia ini merendahkan dirinya. Betapa sombongnya kita yang tercipta dari tanah, dari bawah, tapi sifat, kelakuan, mulut, pikiran, hati begitu tinggi, begitu sombong. Bapak Ibu Saudara bertobat. Karena orang yang sombong sudah pasti bukan Roh Kudus yang ada dalam diri orang itu. Sudah pasti bukan Yesus dalam diri orang itu. Sudah pasti itu Lucifer yang ada dalam diri orang itu. Iblis. Karena apa? Kejatuhan iblis sombong. Makanya apa? Dia dibuang ke dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita manusia biasa. Kalau kita sombong, kita akan dibuang ke dalam api neraka selama-lamanya. Makanya saudara bertobat. Seorang yang ada Yesus dalam dirinya, pasti rendah hati. Dia tidak sombong. Hari ini kita belajar, apa buah kasih? Yang pertama kita belajar, kasih itu sabar. Seorang yang ada Yesus pasti sabar. Yang kedua, kasih itu murah hati. Suka menolong, suka memberi, suka jadi berkat. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Dia tidak iri hati ketika ada orang yang lebih berhasil daripada dia, lebih sukses daripada dia. Dia tetap mengucap syukur. Yang keempat, kasih tidak memegahkan diri. Dia tidak menceritakan pencapaian-pencapaian dia, kesuksesan-kesuksesan dia. Dia selalu berkata ini semua karena Tuhan. Dia tidak mencuri kemuliaan. Yang kelima, kasih tidak sombong, tetap rendah
hati. Walaupun mungkin banyak sekali godaan untuk kita menjadi sombong. Banyak godaan untuk kita sombong. Tapi kita memilih untuk tetap rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!